Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan nikmat karunia. Di antara nikmat tersebut adalah kita bisa duduk di majelis ilmu, mendengarkan perkataan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Rasulnya. Yang mana ketika kita hadir di majelis ilmu, paham atau tidak dengan apa yang disampaikan, mau tidak mau kita insyaallah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita khususkan malam hari ini untuk membahas suatu tema yang menarik yang insya Allah berkaitan dengan momen-momen pada saat ini, Pak. Kalau kita ketahui beberapa hari lagi, insya Allah beberapa hari lagi akan datang hari yang mana hari ini orang-orang Nasrani itu gembira ria, Pak. Hari apa itu? Atau tanggal berapa? Ya, hari Natal. Tanggal 25, ya. Yang mana pada hari itu mereka sangat berbahagia dengan perayaan hari lahir Tuhan mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga sangat erat kaitannya dengan akidah kita, ya. Yang mana terkadang dengan acara ini banyak sekali dari kaum muslimin yang terseret dengan ikut-ikutan budaya mereka. Karena budaya mereka ini bukan hanya sekedar budaya biasa, akan tetapi ini ada kaitannya dengan akidah kita. Ketika kita ikut budaya mereka ini, maka taruhannya bukan hanya kesenangan kita semata, akan tetapi taruhannya adalah akidah keyakinan kita. Kita hidup di Indonesia ini tentu berdampingan, ya, antar umat beragama. Di Indonesia sendiri banyak sekali agama, baik itu agama yang resmi, baik agama yang tidak resmi, ya. Agama yang resmi seperti agama Nasrani, tentunya agama Islam yang sangat banyak populasinya, kemudian agama Hindu, agama Buddha, baik agama yang tidak resmi. Contohnya agama, Anda nggak tahu agama yang tidak resmi, tapi ada katanya agama yang tidak resmi, ya. Seperti Kejawen mungkin, ya. Atau Toraja, ya, agama yang ketika orang sudah meninggal itu diawetkan, ya, kemudian diawetkan, didiamkan, ya, mungkin sama ratusan tahun, tapi masih utuh jasanya, ya. Artinya kita hidup berdampingan. Nah, Islam itu datang bukan dalam keadaan keras, dalam keadaan egois, tidak. Islam
datang menghormati agama lain. Artinya kita bertoleransi dengan agama yang lainnya. Kita berikan kebebasan mereka dalam beribadah. Hal ini sesuai dengan kasus Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, Pak. Pertama kali ketika datang ke Madinah, ia buat perjanjian, ya, piagam Madinah, yang di sana terdapat poin-poin, peraturan-peraturan ataupun perjanjian-perjanjian. Di antaranya adalah beliau menekankan bahwasanya di Madinah ini kita hidup berdampingan. Ada orang Yahudi waktu itu, Pak. Ada orang Nasrani, ada orang Islam, banyak lagi. Dan di dalam surat itu tertulis, ya, kita bebas dalam menjalankan ibadah masing-masing selama tidak mengganggu satu sama lain. Ya. Tetapi di sini jelas landasannya, ya. Landasannya adalah surat Al-Kafirun tadi. Lakum dinukum wali ad-din, wali ad-din. Ya. Bagi kalian adalah agama kalian, bagi kami agama kami. Artinya Rasulullah tidak serta-merta memaksa mereka masuk ke dalam Islam. Rasulullah berdakwah di sekitar Madinah. Rasulullah berdakwah kepada orang Nasrani, berdakwah kepada orang Yahudi. Bahkan Rasulullah pernah menjenguk orang Yahudi lagi sakit. Kemudian ketika sakit, Rasulullah curahkan kasih sayang beliau, akhlak beliau kepada orang Yahudi ini, dan akhirnya beliau masuk Islam. Ya. Banyak sekali yang artinya walaupun Rasulullah hidup berdampingan dengan agama yang lainnya, bukan berarti, ya, Rasulullah tidak berdakwah di situ. Rasulullah berdakwah, mengingatkan orang kafir akan ketuhanan Allah Maha Esa. Bahkan pernah suatu hari Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada Muaz pembekalan sebelum berangkat. Rasulullah mengingatkan, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Ya Muaz, ketika engkau datang nanti ke negeri Yaman, pasti engkau ketemu dengan ahli kitab. Ahli kitab itu siapa, Pak? Ya. Kalau disebut ahli kitab, maka kita ingat saja ahli kitab adalah Nasrani dan Yahudi. Ahli kitab adalah Nasrani dan Yahudi. Ketika engkau datang ke Yaman nanti, wahai Muaz, pasti engkau akan ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani. Apa tugas pertamanya yang harus didakwakan oleh Muaz ketika ketemu dengan Nasrani dan Yahudi? Muaz tidak mengajarkan kepada mereka tata cara sholat. Muaz tidak mengajarkan tata cara puasa, tidak. Falyakun awwalu ma tad'uhum alaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ya, pertama kali yang engkau serukan kepada mereka itu, engkau dakwakan kepada mereka adalah syahadat. Ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntun mereka syahadat. Ya. Kemudian ketika kasus lain, ketika Ja'far bin Abi Thalib diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke negeri Habasyah, ketemu Raja Najasyi. Ya. Kemudian di dalam surat itu berisi tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, yang di sana terdapat isi kandungan surat Maryam. Kemudian dibaca oleh Raja Najasyi, merintis air matanya. Ya. Raja Najasyi itu aslinya agama Nasrani. Ya. Ja'far bin Abi Thalib tertulis dalam suratnya itu surat Maryam, yang di sana berisi tentang kondisi Isa bin Maryam. Dalam surat Maryam itu cerita tentang Isa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Isa adalah hamba Allah di dalam surat Maryam. Sedangkan Raja Najasyi itu orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Kemudian dibaca oleh Raja Najasyi surat tersebut sampai beliau menangis dan akhirnya masuk Islam, Raja Najasyi. Ya, artinya banyak sekali kisah-kisah tentang perjuangan Rasulullah. Itu memang tugas Rasulullah adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasul juga mengedepankan toleransi. Bayangkan kalau Rasulullah tidak mengedepankan toleransi, ya, orang-orang di sekitar Madinah itu mungkin akan dihukum oleh Rasulullah kalau tidak masuk Islam.
ya, diancam. Tetapi tidak. Allah Subhanahu wa taala menekankan sendiri ya, bahwasanya di agama Islam tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang tugas kita sebagai kaum muslimin adalah berdakwah kepada mereka. Berdakwah kepada mereka. Tunjukkan karakter Islam kita seperti apa. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tunjukkan bahwasanya kita itu menerapkan syariat Islam. Agar mereka tahu ini loh agama Islam. Tetapi yang sangat disayangkan Pak, di zaman sekarang malah kebalikannya. Malah orang Islam sendiri yang seolah-olah dikalahkan oleh orang-orang kafir. Ya, mereka orang Islam atau kaum muslimin ya di zaman sekarang terseret oleh budaya-budaya kafir, terseret oleh cara bicaranya, ngikut-ngikut orang kafir, cara berpakaian, kemudian segala aspek seolah-olah mengikuti mereka. Dan ini sudah menjadi janji Rasulullah SAW. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, nanti di akhir zaman, ya, kata beliau dalam hadis tersebut, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian nanti pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Ya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya. Walaupun pelan pasti nanti akan kelihatan bahwasanya kalian nanti ikut kebiasaan mereka. Kita lihat sekarang Pak, anak-anak muda zaman sekarang, ya, dibilang gaul itu kalau cewek ini misalnya perempuan, ya, perempuan di luar sana, mereka itu terbilang gaul kalau pakaiannya mini, ya, pakaian mini, aurat nampak, tidak pakai jilbab. Nauzubillah, ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Orang Islam seperti itu tidak Pak? Orang Islam tidak seperti itu. Orang Islam dari dulu sampai sekarang konsisten pakai jilbab, ya. Karena melihat perubahan zaman sekarang berubah-ubah, ya, semakin canggihnya zaman berubah, maka orang-orang semakin menjadi aneh lagi dalam cara berpakaian. Ya, dahulu orang pada tahun, ya mungkin tahun abad ke-19 mungkin Pak, mereka atau orang-orang yang tidak pakai jilbab, ya, mereka tidak pakai jilbab, tapi pakaiannya masih sopan, ya, masih tertutup. Tetapi orang zaman sekarang tidak pakai jilbab, kemudian pakaiannya mini-mini, ya, seolah tidak ada kain lagi, ya, nggak ada kain lagi mereka itu kan, makanya mini. Ya, ini tidak lain pasti mengikuti gaya orang Barat, ya, yang rata-rata mereka adalah orang kafir. Sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Maka tidak heran di akhir zaman nanti ketika orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak erat memegangnya, maka akan terbawa arus. Lalu dengan pernyataan Rasulullah tadi Pak, para sahabat bertanya, Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud ini adalah orang Yahudi dan orang Nasrani? Apa kata Rasulullah? Qala faman. Lantas siapa lagi kalau enggak bukan mereka? Ya kan? Jadi kita, ya, lambat laun sedikit demi sedikit mengikuti gaya-gayanya orang Yahudi dan Nasrani. Anak-anak kecil Pak, kalau pakai peci itu bagaimana? Ya, sisakan rambut sedikit. Ini gaya orang siapa ini? Orang Yahudi. Orang Yahudi kalau pakai peci, ternyata orang Yahudi pakai peci juga Pak. Ya, disisakan rambut depannya. Makanya anak-anak kita nanti kalau mau ngaji terus pakai peci, kelihatan rambut depannya, tegur. Nggak gini pakai sampo, lengkap dari tutupin semua rambutnya, ya. Kemudian ketika anak-anak gaya bicaranya zaman sekarang, ya, ngikuti orang-orang Barat sana, orang-orang Nasrani,
Ya kita tegur kalau misalnya ada perkataan, perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Banyak orang di zaman sekarang mengaku beragama Islam, ya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mengatakan bahwasanya dia harus bertoleransi, ya, dengan agama lain, tetapi sangat disayangkan toleransinya ini kebablasan. Ia salah dalam mengartikan kalimat toleransi. Toleransi kalau makna kita bagaimana, Pak? Toleransi adalah kita memberikan kebebasan kepada mereka atau kepada kita untuk menjalankan ibadah tanpa mencampur baurkan atau tanpa saling mengganggu. Itu namanya toleransi, tidak saling mengganggu. Tetapi sebagian orang cerdas, sebagian orang pintar, bahkan ustaz, ya, salah mengartikan toleransi. Ya, ketika datang acara atau hari raya orang-orang yang di luar Islam, ia ikut campur. Misalnya acara orang Bali, ya, demi untuk menghormati acara mereka, orang Islam hadir. Padahal dia tokoh di situ, hadir, ikut campur, kemudian ikut ritual-ritualnya. Kemudian ketika datang acara orang Nasrani, hari raya Natal, ia ikut mengucapkan. Alasannya toleransi. Gak enak, cuman sekedar mengucapkan aja kok, nggak apa-apa gitu. Boleh atau tidak Pak kita mengucapkan selamat hari raya Natal? Hah? Boleh Pak? Kalau boleh nggak apa-apa. Ya. Ia merasa bahwasanya toleransi itu seperti ini loh. Ini loh toleransi, yaitu mengucapkan setidaknya. Padahal pemahaman mereka ini adalah pemahaman orang Barat yang namanya adalah pemahaman pluralisme. Ya, pemahaman pluralisme ini adalah menganggap semua agama adalah benar, sama saja. Lu agak Nasrani pun sama, masuk surga juga nanti. Agama Yahudi nanti sama juga, masuk surga juga. Jadi gak masalah. Mereka juga benar mengadakan acara ritual hari raya, gak apa-apa. Kita mengadakan, mereka juga mengadakan, gak masalah. Makanya kita ucapkan saja, gak masalah. Nah, ini pemahaman pluralisme yang mengatakan semua agama adalah sama. Bayangkan Pak, kalau orang menganggap semua agama itu sama, Nasrani nanti masuk surga, percaya mereka. Yahudi masuk surga juga, Islam masuk surga juga. Lalu di sini seolah-olah perjuangan Rasulullah itu tidak bernilai. Ngapain Rasulullah berjuang berdakwah kalau ujung-ujungnya sama masuk surga semua? Mending gak usah ada Rasul kan? Mending gak usah ada Nabi. Ya, toh nanti sama juga akhirnya masuk surga juga. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Pemahaman yang benar adalah seperti yang kita jelaskan tadi, toleransi adalah kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita, tidak mencampur baurkan. Kalau misalnya toleransi adalah mencampur baurkan, itu bukan toleransi. Tidak ada toleransi di situ. Bahkan itu bukan dinamakan toleransi, tapi mencampur baurkan. Toleransi adalah kita tetap berbeda, saling menghormati, saling menjaga, tidak mengganggu sama sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya adalah ya, kita akan sedikit mengulas kebenaran atau kebenaran posisi Nabi Isa itu sebenarnya siapa? Nabi Isa itu siapa? Kita orang Islam sangat meyakini Nabi Isa sebagai Rasul kita atau Nabi kita. Bahkan keimanan kita dipertanyakan kalau seandainya kita ragu atas kenabian Nabi Isa. Sebagaimana ya, disebutkan dalam rukun iman. Rukun iman yang keberapa Pak tentang beriman kepada Rasul? Masih ingat nggak? Belajar SD dulu ya. Rukun iman keberapa? Yang ketiga ya.
Rukun iman yang ketiga mengatakan bahwasanya kita wajib beriman kepada Rasul. Ya, di antara Rasul tersebut adalah Nabi Isa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa yang menyatakan tentang kerasulan Nabi Isa. Lihat, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalamnya mengatakan bahwasanya Nabi Isa ini tidak lebih daripada nabi dan rasul. Ya ahlal kitab, dalam surat An-Nisa, la taghlu fi dinikum, wahai ahlu kitab. Ahlu kitab tadi siapa? Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan atas agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, janganlah kalian mengatakan atas nama Allah kecuali yang benar-benar saja. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, ini konteksnya. Nabi Isa al-Masih itu hanyalah sekedar rasul, tidak lebih. Innamal, ada kalimat innama di sini, Pak. Maksudnya batasan. Nabi Isa itu hanya sebatas nabi dan rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan Nabi Isa itu dilahirkan dari kalimat, diciptakan dari kalimat kun yang ditiupkan kepada perutnya ibunda Maryam. Kemudian ditiupkan ruh di situ. Ya. Sehingga lahirlah Nabi Isa. Allah menekankan lagi, fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan, wala taqulu salasa, janganlah kalian mengatakan Allah itu tiga. Siapa yang mengatakan Allah tiga? Orang sebelah kan? Jelas. Wala taqulu salasa, intahu khairan lakum, berhentilah kata Allah. Cukup. Jangan lanjutkan. Intahu khairan lakum. Kemudian di sini Allah sendiri yang menyatakan Nabi Isa itu hanya sekedar nabi. Dan di ayat dari surat Al-Maidah, ayat-ayat terakhir itu Allah bercakap kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa memohon untuk diturunkan sebuah hidangan kepada umatnya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan. Kalau Allahu inni munazziluha alaikum. Oke, engkau meminta hidangan, maka aku mengabulkan. Aku turunkan hidangan. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu adzaban la u'adzibu adzaban minal alamin. Kalau seandainya setelah kuturunkan hidangan ini, kalian, umat kalian masih kufur, maka akan kuazab dengan azaban yang tidak ada azab yang lebih pedih daripada azab yang kuturunkan pada hari itu. Setelah itu, Pak, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Isa. Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan seolah-olah Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Bentuk pertanyaan Allah ini adalah pertanyaan istinkar, pertanyaan ingkar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Isa, a anta qulta linnas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada umatmu bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah, dua Tuhan selain Allah. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah benar Nabi Isa engkau menyeru kepada umatmu untuk sembahlah aku saja dan ibuku, ya, sembahlah Nabi Isa saja dan ibunya, dua Tuhan selain Allah. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, Nabi Isa berkata, Maha suci engkau ya Rabb,
Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Lalu apa kata Nabi Isa? Kalau misalnya aku mengatakan hal tersebut, pasti engkau tahu. Engkau tahu di dalam hatiku, aku tidak tahu apa yang ada atau hakikat engkau. Kemudian di ayat selanjutnya Nabi Isa menunjukkan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Ya Rabb, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak engkau perintahkan kepadaku. Ya, kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkannya? Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Di sini jelas, Pak. Percakapan ini menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa malah tegang. Masya Allah, ini perkataan berat. Gak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan haknya. Masa iya aku mengatakan, wahai umatku, jadi sembahlah aku dan ibuku. Jadi siapa yang menyuruh orang Nasrani menyembah Nabi Isa? Nabi Isa sendiri tidak mengakui, Pak. Enggak, aku gak pernah menyuruh umatku untuk menyembahku, gak pernah. Mana buktinya? Surat Al-Maidah di akhir-akhir ayat. Nabi Isa sendiri tidak menyatakan itu. Lantas siapa yang menyuruh Nasrani untuk menjadikan Nabi Isa itu adalah Tuhan? Bahkan hari rayakan lagi. Nah, ini bentuk kerancuhan pemahaman orang Nasrani. Ya. Kemudian di sini juga Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah juga, yang mengatakan, yang menganggap Isa itu Tuhan, dia telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa bin Maryam itu adalah Allah. Telah kafir. Jelas mereka adalah orang yang kafir dan musyrik. Apa alasannya? Karena mereka menganggap Isa itu adalah Tuhan. Mereka itu, Pak, orang Nasrani ini, mereka mengakui ketuhanan Allah. Tapi masalahnya mereka mengakui juga Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian telah jelas, sudah terang, sudah paham kita bahwasanya agama Nasrani, kalau kita lihat dari sisi pandang Islam, ya, mereka adalah agama yang batil. Sepakat nggak, Pak? Sepakat, Pak? Sepakat ya. Ada yang nggak sepakat? Bahaya ya. Ya, kita harus tegas bahwasanya agama Nasrani, agama adalah, pokoknya seluruh agama selain agama Islam kita katakan adalah batil. Bukan kita katakan tanpa alasan, ada alasannya. Bahkan alasannya bukan dari kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan alasan kenapa mereka kafir. Ya, Nasrani orang kafir adalah agama yang batil. Pertama, mereka menjadikan Tuhan itu tiga. Menduakan Allah atau mentigakan Allah bahkan. Maka adapun acara-acara mereka yang berkaitan dengan acara mereka, misalnya pada tanggal 25 nanti, Pak, mereka itu dari sekarang udah gladi, udah latihan ya, latihan nyanyi, latihan instrumen-instrumen ya. Nanti rame itu nanti di tanggal 25. Ada mereka bikin dekorasi pohon apa? Cemara, diisi kado-kado, tuker-tukeran kado. Apakah kita ikut? Nah, bahaya. Mungkin kita sudah paham masalah ini. Akan tetapi saudara-saudara kita, mungkin keponakan kita, bahkan anak kita merengek-rengek kan, minta keluar pada hari itu. Ayo kita keluar. Tidak keluar. Beli atribut-atribut yang berkaitan dengan acara mereka. Contohnya, Pak, trompet, ya, topi,
topi kerucut itu ya kita beli, ya. Kita pasang ke anak kita ya. Wih, ganteng betul anak kita ya. Padahal ini kalau kita beli topi tersebut atau atribut-atribut tersebut, ya, ini menjadikan mereka bangga. Oh, ternyata hari rayaku ini adalah hari raya yang meriah. Buktinya orang kaum muslimin aja sampai beli, ya, apa namanya, topi itu. Anak ditanya pas di MBR tadi, di sore hari tadi kan, ditanya sama ibu-ibu, gimana di tanggal 25 yang pada hari itu hari libur, kami sengaja bikin rencana jalan-jalan pada hari itu. Bagaimana Pak? Kita kan di tanggal 25 katanya libur, ya. Libur kan? Libur kan? Kemudian ditanya, boleh nggak kita pada tanggal 25 itu kita jalan liburan, sengaja liburan di hari itu. Kan anak jawab dengan ilmu anak, kalau seandainya kita jalan-jalan itu ya, dalam rangka meriahkan hari itu, kita senang, oh libur, alhamdulillah dengan adanya libur ini saya bisa bahagia. Maka hati-hati Pak, ini bisa seolah-olah kita bangga dengan hari raya mereka yang hakikatnya hari mereka ini pada hari itu mereka lagi merayakan ketuhanan Yesus mereka. Seolah kita bangga. Nah, hati-hati. Maka para ulama memberikan penjelasan di sini, ketika kita bangga dengan pemberian mereka, misalnya nih Pak, misal kita ketika hari raya Natal ada orang teman kita orang Nasrani misalnya, teman memberikan hadiah kepada kita, boleh nggak kira-kira Pak? Setelah kita baca penjelasan bahwasanya ketika bertepatan dengan hari raya itu tidak boleh kita ambil. Kenapa? Karena kalau kita ambil, ini menjadikan mereka senang, gembira, seolah-olah kita membantu mereka dalam kebahagiaan mereka. Yang di sana ada kekufuran. Maka ketika ada pemberian bertepatan dengan hari raya tersebut, maka kita tolak saja, mohon maaf, saya sudah punya. Misalnya dikasih apa? Dikasih hadiah kado misalnya. So, saya udah punya kado di rumah. Dikasih siapa gitu. Tapi kalau misalnya mereka memberi kita yang bukan bertepatan pada hari raya tersebut, maka boleh. Ya, maka boleh kita ambil. Pemberian dari orang kafir, hadiah kepada kita, boleh kita ambil asalkan tidak bertepatan dengan hari raya tersebut. Buktinya Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang Yahudi, bahkan menerima budak dari kerajaan Mesir, menerima hadiah banyak ya dari orang-orang yang bukan Islam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu sikap kita di sini adalah sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau telah dahulu mewanti-wanti kita ya, untuk tidak mendekati acara orang di luar Islam. Karena apa? Kalau kita ikut campur ya, dengan acara mereka atau kita menghadiri acara mereka, kita ikut merayakan acara mereka. Contoh ikut merayakan adalah ketika bertepatan pada hari itu kita senang-senang. Berbeda sikap kita dengan hari biasanya. Ya, kemudian apalagi kita kalau bakar jagung itu di 25 atau 30 ya? 30 ya? Beda berarti ya? 30-nya berarti ya? Atau tanggal 1-nya gitu ya? Ya, tanggal 1. Artinya kalau kita bikin acara, yuk kita kumpul-kumpul keluarga sama muslim. Kita bikin acara makan pada hari tanggal 25. Maka ini seolah-olah kita merayakan acara mereka. Kita bangga dengan acara mereka yang menuhankan Tuhan Yesus. Kemudian apalagi kita mengucapkan selamat Natal. Tetangga kita ada misalnya orang Nasrani. Dia sedang hari raya Lebaran.
Natal. Oh, selamat Natal ya. Atau semoga berkah ya. Atau semoga sehat selalu di hari ini. Maka seolah-olah kita mengucapkan selamat menyembah Yesus ya. Selamat atas sujudnya kalian kepada salib. Dan ini tidak diperbolehkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, Pak, kata beliau, fa amma tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtass bihi fa haramun bil ihtifal. Adapun mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada orang-orang ataupun syiar-syiar kekufuran yang di sana ada kekhususannya. Contohnya mengucapkan hari raya Natal. Maka kata beliau faharamun bil ittifaq. Maka haram hukumnya sesuai dengan kesepakatan para ulama seluruhnya. Imam empat mazhab kita ya mengatakan ya, bersepakat untuk tidak dibolehkan mengucapkan selamat Natal, selamat bahagia, tidak boleh. Ada alasannya, Pak. Ya, kata beliau, mislu an yuhannihum bi a'yadihim wa shaumin, ya. Seperti kita mengucapkan selamat pada hari-hari raya mereka atau hari puasa mereka. Fayaqulu idun mubarak alaik. Ya, kita ucapkan kepada mereka sebagaimana kita mengucapkan kepada orang-orang ketika lebaran ya. Id mubarak ya. Ya, orang Nasrani gitu. Selamat hari raya Natal. Maka kedudukan kata beliau ya sama saja kita an yuhanni'ahum bisujudihi lisolid, sama saja kita mengucapkan selamat kepada mereka yang sedang sujud kepada salib ya. Maka sesuai dengan ya perkataan Umar bin Khattab dalam Sunan Al-Baihaqi, beliau mengatakan ya la tadkhulu alal musyrikin ya fi kana isihim, janganlah kalian masuk ke gereja-gereja mereka orang-orang musyrik. Kemudian pada hari raya mereka, apa alasannya? Karena pada hari raya tersebut fa inna sukhta tanzilu alaihim, karena pada hari raya tersebut Allah sedang murka. Allah sedang murka ya. Ijtanibu ada Allah fi ahyadihim. Maka ya, kata beliau di sini, karena ucapan selamat hari raya Natal kepada orang Nasrani itu lebih dahsyat, lebih agung dosanya daripada kita mengucapkan selamat berzina ya, selamat mencuri, selamat maling, selamat korupsi. Ini nggak sebanding dengan kita mengucapkan selamat hari raya Natal. Kenapa? Karena ini ucapan selamat hari raya Natal ini misalnya mencakup akidah. Banyak orang mengatakan ini kan cuma kalimat biasa, ucapan biasa, nggak masalah mungkin. Iya, kalau ucapannya nggak masalah, tapi kandungan maknanya seolah-olah dengan mengucapkan itu mereka senang. Kita juga seolah-olah mendukung mereka. Coba kita ajak mereka, ayo sini, syahadat. Mau nggak mereka? Ya nggak mau mereka kan? Ya. Kenapa nggak mau mereka syahadat? Toh ini cuma sekedar ucapan saja, kalimat saja. Maka hanya sekedar kalimat, tetapi maknanya sangat dalam. Tetapi ada sebagian dari kita, ada orang cerdas mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, dan ini tidak benar, Pak. Ketika ada orang ataupun dia pejabat ataupun ustadz yang mengatakan boleh mengucapkan kalimat Natal, maka ini tidak benar, karena mereka beralasan dengan dalil yang tidak kuat. Mereka beralasan dengan dalil surat Maryam ayat 33. Mereka mengatakan, apa alasannya boleh? Apa alasannya boleh dibolehkan mengucapkan kalimat Natal ini? Alasannya kata mereka, itu loh surat Maryam itu Nabi Isa mengatakan, Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya. Itu Nabi Isa sendiri mengatakan keselamatan, assalam, ada kalimat salam di situ. Keselamatan atas kelahiranku, atas kematianku, dan atas kebangkitanku.
Maka ini tidak benar dalilannya. Karena maksud dari Nabi Isa di sini, ya, assalam di sini bukan berarti selamat bahasa Indonesia, bukan. Tetapi maksudnya assalamualaikum, bukan assalamualaikum, assalamu alaina. Keselamatan atas diri Nabi Isa yang selamat pada hari lahirnya, kemudian selamat pada hari kematiannya, kemudian selamat ketika dia dibangkitkan. Bukan berarti artinya ada selamat seperti kita mengucapkan kepada pejabat yang naik pangkat, selamat, ya itu wajar, ya, selamat ya. Tetapi bukan itu maksudnya yang Nabi Isa katakan. Kalau seandainya mereka berdalil dengan ayat ini, Pak, seharusnya mereka mengucapkan selamat Natal itu, selamat hari kelahiran Nabi Isa itu bukan hanya kelahirannya saja, akan tetapi seharusnya mereka mengucapkannya ketika Nabi Isa wafat juga. Karena dalam ayat itu kan bukan hanya kelahirannya saja, tetapi hari wafatnya juga, kemudian hari kebangkitannya. Paham, Pak? Umum ya? Gak apa-apa. Ya, yang penting kita sampaikan ya. Ala kulli hal, ketika ada orang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, maka mereka tidak paham ayat. Sedangkan di sini kata Imam Ibnu Qayyim, haram hukumnya mengucapkan kalimat Natal itu ijma ulama. Seluruh ulama sepakat. Dalam usul fikih, ya, pelajaran usul fikih itu dalil syar'i itu ada 4 ya. Al-Qur'an, dalil kita Al-Qur'an, kemudian sunnah hadis-hadis Rasulullah, kemudian ijma kesepakatan para ulama, kemudian qiyas analogi. Ya. Ya. Nah, di sini kata beliau haramnya itu kesepakatan seluruh ulama. Sama seperti sholat, Pak ya. Ini sholat itu hukumnya sunnah atau wajib kalau sholat maghrib? Wajib atau sunnah, Pak? Wajib. Yang mengatakan wajib ini adalah seluruh ulama sepakat. Yang mengatakan sholat maghrib adalah apa? Wajib. Kalau seandainya satu ulama saja yang mengatakan sholat maghrib itu sunnah, maka dia keluar dari ijma dan dia dihukumi orang keluar dari agama Islam. Karena dia menyelisihi kesepakatan ulama. Sama seperti keharaman ucapan Natal yang disepakati oleh seluruh ulama. Baru paham, Pak ya? Alhamdulillah. Maka ya, ini penjelasannya walaupun agak mumet ya. Akan tetapi kalau kita sudah tahu bahwasanya menghadiri ataupun kita bahkan membantu misalnya pada hari Natal itu kita jualan, ya, maka kita seolah-olah membantu meriahkan acara mereka. Sengaja kita buka gerobak bakso misalnya ataupun somai, ya, pada hari raya mereka di depan gerejanya lagi bikin jualan, ya, maka seolah-olah kita membantu mereka meriahkan acara mereka ataupun mengucapkannya, ya, maka kita hindarkan. Kita hindarkan bukan karena kita benci kepada mereka, akan tetapi kehindaran kita ini adalah demi menyelamatkan akidah kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la ta'atan di makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk ataupun gak enakan kepada makhluk demi kemaksiatan kepada Allah. Gak enak lah ini, adalah teman juga, udah lama dia kerja sama kita, udahlah kita ucapkan aja lah. Atau kita sedekah kepada mereka 1 ekor sapi, Masya Allah, kita sedekah kepada mereka demi kesenangan mereka dalam menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kita yang sudah paham, alhamdulillah kita sudah paham, ya. Akan tetapi yang menjadi PR kita adalah kita ingatkan saudara-saudara kita ingatkan anak-anak kita ingatkan istri kita, bahkan ya yang belum paham, atau keponakan, keluarga kita secara umum, untuk ketika datang hari raya orang yang di luar Islam, maka kita tahan. Jadikan sikap kita ketika di hari raya itu sama seperti
tidak ada hari raya tersebut. Sekarang tidak ada hari raya, bagaimana sikap kita? Samakan dengan ketika ada hari raya. Artinya tidak ada apa-apa di situ. Anak pernah bertanya kepada Ustadz, ya, Ustadz anak, Ustadz saya, di hari-hari seperti ini, saya bertanya kepada Ustadz tersebut, Ustadz, bagaimana ketika bertepatan dengan 25 Desember ini kita adakan kajian apa supaya mereka ada manfaatnya pada hari itu? Kita adakan kajian apa pada hari itu? Apa kata Ustadz saya ini? Ketika bertepatan dengan 25 Desember tersebut, kita tutup semua pengajian. Nggak ada pengajian sama sekali. Artinya kalau kita adakan kajian khusus 25 Desember, seolah-olah kita ada hari khusus di situ, ya. Maka biasa, sikap kita biasa, perilaku kita biasa. Jangan sampai kita bersih-bersih rumah ketika 25 Desember, ya. Bersih-bersih rumah, bersih sekali. Pada lebaran Idul Fitri rumah kita aja kotor, ya. Maka demikianlah, ya. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.